wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam pertemuan kali ini akan membahas mengenai materi analisis profitabilitas. Perkenalkan, nama saya Suci Fadila sebagai pemateri 1, kemudian nanti diteruskan oleh M. Syahrul Ramadan sebagai pemateri 2, dan Mbak Adivia Perdana Putri sebagai pemateri 3. Pada pertemuan kali ini, materi pembahasan kita ada pengertian profitabilitas itu sendiri, kemudian fungsi dari analisis profitabilitas, dan jenis-jenis rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil yang diperoleh perusahaan atas investasi atau penggunaan modal dalam bentuk margin perusahaan. Menurut Kashmir dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kemudian ada menurut Ilham Fahmi dalam bukunya yang berjudul Kinerja Laporan Keuangan, rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Menurut Ilham Fahmi dalam bukunya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan, rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perusahaan memperoleh keuntungan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, memberikan nilai dari laba bersih setelah membayar pajak dan jumlah modal. Yang kedua, mengetahui keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, menilai kemampuan kredit perusahaan tersebut berdasarkan jumlah aset dan sumber daya yang sudah dimiliki. Tujuannya adalah untuk menilai efisiensi perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, investor akan menanyakan hal ini dan menilai jumlah laba yang diperoleh jika mereka memutuskan untuk investasi. Kemudian yang kelima, membandingkan laba suatu perusahaan pada tahun ini dan tahun sebelumnya dan memberikan hitungan laba dari waktu ke waktu yang didapat perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dibahas ada rasio pengembalian aset atau return on asset ratio, margin laba kantor atau gross profit margin, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio, margin laba bersih atau net profit margin, earning per share, return on investment, dan pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Rasio ini menunjukkan persentase laba bersih terhadap total aset perusahaan. Persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Sedangkan margin laba kotor atau gross profit margin dalam analisis ini digunakan untuk mengetahui laba yang diperoleh dari suatu perusahaan dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Jika laba kotor semakin besar, hal ini berarti semakin baik dan efisien dari kegiatan operasional perusahaan tersebut karena menunjukkan adanya harga pokok untuk penjualan yang lebih rendah dari penjualan itu sendiri. Rumusnya adalah laba kotor pendapatan penjualan dikali 100%. Yang berikutnya, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio digunakan untuk menghitung laba yang diperoleh dari investor yang melakukan investasi di perusahaan tersebut. Cara menghitungnya adalah penghasilan perusahaan yang didapat terhadap modal yang diinvestasikan oleh investor. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Yang terakhir, yang selanjutnya margin laba bersih atau net profit margin digunakan untuk mengetahui laba bersih yang sudah diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak yang sudah dibayarkan. Jika marginnya dihasilkan semakin tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat operasional yang baik. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%.
Oke, yang selanjutnya yaitu earning per share atau EPS. Digunakan untuk menilai kemampuan per lembar saham dalam memberikan keuntungan untuk perusahaan. Investor sangat memperhatikan hal ini karena ini adalah salah satu indikator suatu perusahaan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham dibagi jumlah saham yang telah beredar. Yang selanjutnya yaitu return on investment atau ROI. Digunakan untuk mengukur adanya tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan adanya keuntungan terhadap semua jumlah aktiva yang dimiliki. Rumus dari ROI adalah laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100% untuk mencari presentasi. Nah, selanjutnya yaitu pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. ROI merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk presentasi. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. Rumus dari ROS adalah laba operasi bersih dibagi total aset dikurangi kewajiban. Yang selanjutnya yaitu rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Rumus dari ROS adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.